Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Farid Suprayugo, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dalil-dalil yang terdapat pada kaidah-kaidah usul fikih, yaitu yang pertama kaidah amr dan nahi, yang kedua yaitu am dan kas, yang ketiga adalah mutlak dan muqayyad, serta yang keempat mujmal dan mubayyan, guna menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah pengantar usul fikih yang dibimbing oleh Ibu Ika Kusnia Anggraini. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kaidah amr dan nahi. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kaidah amr sendiri. Apa sih kaidah amr itu? Amr sendiri merupakan sebuah perkataan atau lafaz yang secara substansial untuk mematuhi perintah dengan mewujudkan apa yang menjadi tuntutan dalam perbuatan tersebut. Nah, sedangkan nahi sendiri merupakan sebuah larangan atau perkataan mencegah atau menurut sebuah ungkapan, yaitu agar sesuatu perbuatan itu dijauhi yang dikeluarkan oleh orang yang berkedudukan lebih tinggi kepada orang yang berkedudukan lebih rendah. Nah, pada kali ini saya akan mengambil dalil dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Faiza qudiyatis sholatu wa tanziru fil ardi wabtaghu min fadlillahi waskrullaha kasirol la'allakum tuflihun. Yang berarti apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, pada ayat ini terdapat sebuah lafal, yaitu fatanziru dan wabtagu, yang mana kata ini merupakan kata kerja perintah dalam bahasa Arab, yang dimana pada ayat ini dijelaskan bahwa apabila kita melakukan sholat wajib dengan berjamaah, maka setelah melakukan sholat tersebut bertebaranlah kamu di muka bumi ini, atau dalam kata lain kembali beraktivitas kembali seperti bekerja, dan ketika bekerja mencari karunia Allah, rezeki yang halal, berkah dan melimpah, serta mengingat Allah banyak-banyak ketika kita sholat maupun kita bekerja agar kita beruntung. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kaidah nahi atau kaidah larangan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini saya mengambil dalil dari potongan surat An-Nisa ayat ke-29 yang berarti yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Pada ayat tersebut terdapat kalimat la ta'kulu yang dimana itu berarti mengandung sebuah larangan, yaitu janganlah seperti itu. Selanjutnya adalah kaidah am dan kaidah kas, yang dimana secara etimologi am sendiri bermakna sebuah yang umum, sedangkan kas sendiri bermakna sebuah yang khusus. Maksudnya di sini adalah kaidah am merupakan sebuah lafaz yang memiliki pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu, sedangkan kaidah kas adalah kebalikan dari am, yang merupakan suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal atau khusus yang menggunakan bentuk mufrad, baik dalam pengertian untuk menunjukkan sebuah jenis atau macam seperti laki-laki, atau juga menunjukkan arti perorangan. Nah, di sini saya mengambil dalil dari Al-Baqarah ayat 275, yaitu berbunyi wa ahalallahul bai'a wa harrama riba, yang berarti padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang riba. Dalam lafaz ini dalam lafaz al-bai' atau dalam bahasa Arab jual beli, dan al-riba adalah kata benda yang dimakrifatkan dengan alif lam. Oleh karena itu keduanya adalah lafaz am yang mencakup sebuah satu kesatuan yang dimasukkan ke dalamnya. Akan tetapi terdapat pembeda dari keduanya, yaitu halal dan haram. Sedangkan dalil yang saya ambil dari kaidah kas sendiri merupakan potongan dari surat An-Nisa yang berbunyi wa man qatala mu'mina khata'an fatahriru raqabatim mu'minati wadiyatum
muslamatun ilaha illahi ila asyayadaku. Yang berarti barang siapa membunuh seorang yang beriman karena bersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga atau keluarga yang terbunuh, si terbunuh itu. Nah, dalil tersebut terdapat lafal rokibatin mu'minatin yang menunjukkan arti bahwa seorang hamba saya yang beriman. Lafal tersebut merupakan kaidah khas dikarenakan menunjukkan pada satu jenis tertentu, yaitu hamba saya yang beriman. Selanjutnya yaitu terkait kaidah mutlak dan muqayyad. Secara menurut istilah, mutlak sendiri merupakan sebuah kata yang menunjukkan sebuah materi tanpa adanya ikatan. Yang secara sederhananya mutlak berarti tidak terbatas, atau dalam bahasa Arab mutlak berarti bebas atau tidak terikat. Nah, sedangkan muqayyad sendiri merupakan kebalikan dari lafaz mutlak, yang secara sederhananya berarti terikat atau yang mengikat atau yang membatasi. Nah, di sini saya menggunakan dalil dari Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, ya Bani Adam khususinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu yuhibbul musrifin. Yang berarti, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang dimaksud lafaz mutlak pada ayat tersebut adalah pada kalimat wa kulu wasrabu wa la tusrifu, yang berarti dan makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, mutlaknya di sini berarti makan dan minum apa saja dihalalkan, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan dalam melakukannya. Nah, dari lafaz mutlak tersebut terdapat dalil muqayyadnya dalam surat Al-Maidah ayat ketiga yang berbunyi, hurimat alaikumul maitatu wad damu wal lahmul hinziri wa ma uhilla lighairillah. Yang berarti diharamkan bagimu untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, pada ayat dari Al-Maidah ayat ketiga tersebut menunjukkan bahwa dalil yang sebelumnya itu terdapat pembatasnya, yaitu tentang memakan bangkai, darah, dan daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya yakni terkait dengan kaidah mujmal dan mubayan, yang dimana mujmal sendiri secara bahasa berarti tidak jelas atau masih samar-samar, sedangkan secara istilah lafal mujmal sendiri memerlukan bayan atau penjelas. Jadi mujmal adalah lafal yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti yang sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Sedangkan mubayan sendiri merupakan penjelas, atau intinya mubayan adalah suatu perkataan yang menjadi penjelas dari lafal mujmal itu sendiri. Di sini saya mengambil contoh dalil dari surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa akhallallahul bai'a wa harrama riba, yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu berarti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang riba. Nah, di sini terdapat satu pendapat dari Abu Hanifah yaitu mengenai ayat tersebut, yang beliau berkata lafal riba di ayat ini mujmal karena riba secara bahasa berarti tambahan. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua tambahan termasuk riba. Ketika kita melakukan jual beli yang disyariatkan Islam bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan penambahan, maka dari itu perlu untuk adanya sebuah tambahan. Namun yang dilarang dalam Islam adalah tambahan dalam bentuk transaksi tanpa pengganti yang diisyaratkan ketika melakukan transaksi tersebut. Dalam hal ini, Nabi hanya menjelaskan 6 jenis barang yang termasuk riba, yaitu emas, perak, gandum, jelai, korma, dan garam. Hal tersebut terdapat dalam hadis riwayat Bukhari.
Nah, untuk itu para ulama melakukan ijtihad untuk menentukan riba dengan cara mengkiaskannya, yaitu riba dimisalkan sebagai bunga bank. Seperti itu. Terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari saya mengenai kaidah-kaidah dari usul fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.